Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seorang epidemiolog dan beliau atau ahli virus gitulah ya. Tapi ini yang satu ini jenisnya kelompok virusnya radikal. Karena kalau Anda baca statement-statementnya ini ngeri-ngeri sedap ini epidemiolog yang satu ini. Mulai dari soal siapin kuburan massal dan sebagainya, dan akhirnya dibully oleh banyak netizen. Anda pasti kenal namanya Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Terima kasih Dr. Tifa bersedia bergabung dalam obrolan bersama saya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kehormatan nih Mas Arsul. Wow. Saya akhirnya di Rocky Gerungkan. Oh, yes. Gawat. Anda kalau Rocky Gerung itu masuk kelompok radikal double kuadrat itu nanti jadinya bahaya itu. Oh. Oke, Dr. Tifa, ini jujur saja kita ini kan sebenarnya banyak meskipun pro kontra gitu, tapi sebenarnya kan soal vaksin ini salah satu harapan lah untuk dalam perang menghadapi pandemi. Tapi kemarin ketika tiba-tiba kita mendengar statement dari Menkes itu kita jadi bingung gitu. Karena Menkes itu tidak percaya itu dengan data Depkes. Jadi dia lebih percaya pada data KPU dibandingin Depkes. Itu gimana tuh kita dengar semacam itu jadi bingung nih sebagai publik. Ya kalau gini, kalau memang pegangannya adalah data Kemenkes ya memang data Kemenkes itu data dirt ya, artinya memang kita susah sekali. Itulah namanya epidemiologi. Data itu nggak pernah nggak pernah bisa kita ambil sebagai data yang valid, data di lapangan. Apalagi kita tahu ya bahwa data ini adalah sesuatu yang jelek sekali lah di Indonesia. Nggak cuma data milik Kemenkes, tapi juga data semuanya gitu. Dan memang sulit sekali orang, apalagi beliau ini kan background-nya adalah keuangan ya, yang memang biasa dengan angka-angka yang absolut gitu. Kemudian ketika kemudian pindah kuadran ke Kementerian Kesehatan, ya saya bilang welcome to the jungle Mas Budi Gunadi dengan data-data yang sangat-sangat sangat-sangat natural seperti yang dimiliki oleh Kemenkes. Gitu. Nah, kedua sebenarnya saya pengen menyoroti apa sebenarnya yang bikin Mas Budi Gunadi ini bingung gitu. Mas Menkes ini bingung data yang mana yang mau dia pegang. Apakah memang data yang mau dipakai untuk memfinalisasi atau menyelesaikan proyek vaksinasi ini gitu kan. Artinya 426 juta dosis yang sudah dipesan gitu kan, itu disebarkan begitu kan. Apakah itu gitu kan. Lalu kemudian data apa lagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini yang harus diperjelas juga sama Pak Menkes ini gitu. Data apa yang dimaksud? Kok kemudian tiba-tiba berkesimpulan dengan cepat untuk ngambil data KPU aja deh gitu. Sementara kan kita juga tahu data KPU kan waktu 2 kali ada pil yang 2 kali itu aja kan kita tahu ya orang meninggal aja didata sama KPU gitu. Ntar kalau itu dipakai untuk untuk dipakai sebagai target vaksin, ntar orang meninggal juga divaksin ntar gitu kan masuk. Jadi sebenarnya susah untuk mencari data yang valid gitu. Dan secara epidemiologi namanya data itu selalu miss ya. Data is always jerk, data always miss. Emang kenyataannya seperti itu. Jadi saran saya ya ambil aja tuh sebagai baseline data, kemudian bergerak untuk mendapatkan data yang paling real gitu sih. Ya. Ada 2 sumber yang lumayan yang bisa dipakai. Sebenarnya. Apa itu yang lain? Ya, sebenarnya pemegang data itu kan BPS ya. BPS, kan? Badan Pusat Statistik. Yang barusan menyelesaikan sensus tahun 2020 kan. Itu sebetulnya bisa dipakai. Lalu kalau kita mau ambil data kesehatan, itu data milik BPJS. Data BPJS bisa dipakai daripada terus kemudian langsung bypass ngambil data KPU. Kan nanti 2. Ya, saya khawatir nanti ketika terjadi dispute nanti dibawa Mahkamah Konstitusi ditolak lagi di Mahkamah Konstitusi kan jadi repot. Ditolak ke KPU. Nanti jatuhnya ke Mahkamah Konstitusi nanti salah suntik soalnya. Iya. Oke. Nah, ini saya jujur sangat concern karena kan sebelumnya Pak
Jokowi itu sangat optimis. Beliau minta bahwa vaksin ini selesai bahkan kalau bisa sebelum 1 tahun. Hitung-hitungannya jelas dan saya menduga itu pasti datanya juga dari Depkes gitu. Ya kan beliau menyebut bahwa ada 30.000 vaksinator, ada 10.000 puskesmas, ada 3.000 rumah sakit. Jadi dengan hitung-hitungan beliau itu dalam 1 tahun kurang gitu. Tapi kalau kemudian ternyata Pak Budi sendiri meragukan data Depkes, jadi mana yang benar kan gitu? Nah, ya ini kan soal suntik dan tusuk ya. Kalau tusuk pilkada, tusuk pilpres gampang, orang tinggal dibarisin, tusuk-tusuk selesai 1 hari gitu kan. Masalahnya kan ini suntik. Suntik itu prosedurnya itu banyak. Pertama kan orang yang mau disuntik harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Kita udah tahu kan itu daftar yang menjadi yang harus dieksekusi itu banyak sekali. Nih, kemudian yang kedua juga jenis-jenis vaksinnya itu kan beda-beda ini. Targetnya juga beda loh. Jadi misalnya nih untuk kloter pertama menggunakan Sinovac. Sinovac tuh nggak boleh yang di atas usia 59 tahun dan di bawah usia 18 tahun. Nanti kalau udah pakai yang Novavax udah beda lagi konfigurasinya. Nanti kalau udah pakai yang Pfizer BioNTech beda lagi sasarannya. Jadi kan ini sangat-sangat rumit dan saya mesti katakan Mas Menkes harus berani bilang kepada Pak Presiden gitu ya, bahwa nggak mungkin 12 bulan itu nggak mungkin. Jadi rely on reality lah gitu. Dan ini kita berkejaran sama apa gitu kan. Jadi kita berkejaran sama apa nih. Jadi harus diperjelas dulu dan kemudian juga jangan berpusing atau berputar pada halusinasi massal ini gitu. Yang menyatakan bahwa kalau vaksinasi udah selesai, kemudian nanti hasilnya adalah herd immunity gitu. Ini kita lagi bicara sama jurusan yang berbeda. Vaksinasi sama herd immunity itu 2 jurusan yang berbeda gitu. Oh iya. Kayak kereta api di 2 rel yang berbeda, bukan ada di 1 rel gitu. Itu ya. Lalu berikutnya lagi vaksinasi herd immunity. Kemudian timingnya karena ini nanti gini, kloter pertama disuntik di awal nih, ya kan? Nah, dia akan kehilangan antibodinya itu sekitar 6 bulan. Jadi Januari yang disuntik itu Juni itu dia akan kehilangan antibodi yang didapatkan dari vaksinasi yang pertama ini. Nah, lalu kemudian kloter yang berikutnya lagi akan kehilangan antibodinya pada Oktober misalnya. Nanti nggak akan pernah selesai itu. Jadi suatu lingkaran yang nggak akan pernah putus dan nggak mungkin selesai dalam hanya 12 bulan. Gitu. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa itu beda antara vaksinasi dengan herd immunity. Padahal selama ini yang kita pahami bahwa kalau kemudian sudah banyak lakukan vaksinasi akan muncul herd immunity gitu. Iya, ini kan makanya sebenarnya dalam 1 tahun kemarin itu kan pelajarannya sebenarnya udah banyak sekali. Kalau kita mampu untuk tetap memegang kendali atas pemikiran kita gitu ya, atas akal sehat nih kalau istilahnya Bang Rocky Gerung gitu. Jadi kalau kita melihat secara tenang, nggak usah pakai panik, kita lihat perjalanan dari si pandemi coronavirus ini, maka kita akan bisa melihat segala sesuatunya secara clear. 1, herd immunity sendiri ya. Herd immunity itu adalah suatu kekebalan kolektif atau kekebalan komunitas yang diperoleh pada orang-orang yang terpajan kuman ya, virus atau bakteri virus nih di sini gitu secara alamiah. Sehingga orang-orang yang terpajan itu akan memberikan proteksi terhadap sebagian orang yang tidak terpajan. Nah, berapa banyak diperlukan di dalam satu populasi orang untuk memproteksi orang yang tidak terpajan itu sekitar minimal 40% sampai 70%. Kalau kekebalan kolektif alami itu gimana sih? Si virus itu kemudian menginfeksi secara alami 100% orang di dalam satu populasi. Nah, berapa banyak kemudian muncul herd immunity, artinya orang-orang yang terpajan terinfeksi, kemudian dia mampu memproteksi orang yang tidak terpajan tuh 40% minimal, gitu. Nah, apalagi kalau herd immunity itu terjadi secara bagus ya, seperti di satu daerah yang terisolasi misalnya seperti itu. Nah, tetapi kondisi real Indonesia itu nggak memungkinkan terjadi herd immunity secara natural. Nah, kalau kemudian istilah herd immunity ini dipakai di dalam mekanisme vaksinasi, artinya ini kita sedang membuat suatu rekayasa herd immunity atau herd immunity secara artifisial. Nah, ini nggak bisa katakanlah pemahaman
mekanisme herd immunity natural itu kemudian langsung diartikulasikan, langsung identikan dengan herd immunity yang artifisial yang kita harapkan bisa muncul dari vaksinasi gitu. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda. Bahkan saya bilang itu sangat-sangat berbeda pemahamannya gitu. Ya. Jadi perlu diperjelas lagi gitu. Oke. Anda tadi bolak-balik menyebut kata terpajan. Itu apa sih maksudnya terpajan ini padanannya? Jadi terpajan itu belum tentu terinfeksi. Bahkan bisa saja dia investasi. Jadi investasi itu artinya adalah ketika seseorang yang terpajan, nah dia kan kontak nih. Nah, kemudian dia akan menghasilkan antibodi tanpa dia terinfeksi. Itu namanya investasi. Jadi badan dia itu menghasilkan satu investasi dalam bentuk antibodi, menabung antibodi itu tanpa dia terinfeksi. Itu yang sebetulnya sangat-sangat kita harapkan. Ya. Itu banyak itu, gitu populasi itu. Oke. Ini kembali ke soal kesiapan kita melakukan vaksin ya. Tadi mulai dari data dan sebagainya itu kita rada khawatir dengan pernyataan Pak Menteri Kesehatan. Belum lagi kesiapan dari rumah sakit ini. Kan ini baru berapa juta nih yang dimasukkan, ini baru untuk tenaga kesehatan. Belum kita ngomong nanti gelombang berikutnya yang sampai total 426 juta. Kesiapan kita, terutama kayak cold storage-nya sampai daerah-daerah itu seperti apa yang Anda pahami? Ya, ini kan pertama kan yang setahu saya ya dari 426 juta itu kan andalan pertama kan Sinovac nih. Kalau Sinovac kan tidak ada isu soal cold storage ya. Artinya dia oke lah pakai suhu begitu aja deh, pakai yang portable bisa gitu kan 100 juta. Lalu berikutnya ini yang akan menjadi masalah besar ketika kita mulai menggunakan yang Pfizer BioNTech yang memerlukan suhu 70 sampai minus 70 sampai 80%, 80 derajat. Ini masalah besar nih. Kedua nanti AstraZeneca pun juga begitu, lalu kemudian Novavax dan seterusnya gitu kan. Nah, ini luar biasa. Ini adalah satu obstacle yang luar biasa. Apalagi kalau maunya gitu ya, strateginya itu begitu gitu. Strateginya itu menurut saya strategi yang dilakukan, saya nggak ngerti ya, Pak Menkes ini punya strategi apa enggak gitu. Ketika dia kemudian dipilih, ditunjuk sama Pak Jokowi gitu, ini sebetulnya strateginya itu menghabiskan 426 juta botol vaksin yang sudah dipesan, sekedar itu, atau strateginya mau melakukan eradikasi terhadap virus COVID ini gitu kan. Ini strategi yang berbeda lagi loh gitu. Mas Hersu mau nanya sama saya yang mana nih? Ya, iya, kita tidak bisa menduga strateginya Pak Menteri gitu ya. Tapi yang kita bisa ikuti kan cara berpikir beliau dari statement-statement beliau tadi itu, yang jelas satu bahwa beliau bicara tentang kacaunya data Depkes, kemudian mengambil data KPU. Yang kedua, beliau juga menyatakan bahwa cara menghitung yang divaksin itu juga yang di swab itu bagian dari testingnya itu juga selama ini salah kata beliau. Karena pokoknya semua data yang tentang swab itu diambil, padahal bisa aja ada orang yang seperti beliau itu berkali-kali di swab. Itu juga kan menjadi persoalan juga. Iya, makanya ini isunya ini kan jadi maksudnya beliau ini tumpang tindih ya. Karena memang persoalan besar Pak Menkes ini kan karena background beliau kan bukan seorang ahli kesehatan gitu kan. Ini persoalan besar yang sebetulnya harus segera diantisipasi dengan ambil sekitar 5-10 ahli kesehatan untuk mengelilingi beliau pada saat ini. Kalau memang kepengen segera melakukan pelandaian dari grafik, gitu kan. Itu satu. Saya usulkan seperti itu. Kemarin kalau nggak salah beliau sudah mengambil satu ahli yang saya senang sekali karena Profesor Laksono Trisnantoro dari UGM itu memang sangat ahli, tapi nggak cukup. Prof. Laksono harus didampingi oleh banyak ahli lain. Ini kalau memang niatnya mau begitu, nggak cukup. Jadi banyak yang harus dipenuhi. Jadi banyak otak yang harus membantu Pak Budi nih supaya berhasil. Tapi saya sekali lagi ingatkan bahwa yang namanya menghentikan atau melakukan eradikasi terhadap virus itu sepanjang sejarah vaksinasi yang 222 tahun itu nggak pernah ada yang namanya penghentian infeksi itu hanya dalam waktu 3 tahun atau bahkan mintanya 12 bulan, nggak ada. Ya, ada 2 vaksin itu yang terbukti secara ilmiah, 2 vaksin ya, terbukti secara ilmiah dan secara sejarah itu mampu melakukan eradikasi, itu adalah cacar sama polio. Berapa tahun yang diperlukan oleh cacar? 80 tahun. Berapa tahun yang diperlukan oleh polio? 70 tahun. Jadi jangan berharap dengan waktu yang singkat itu
COVID ini akan tereradikasi. Jangan berharap seperti itu. Ya, ya. Jadi ini persoalannya sebenarnya bukan data tapi strategi sebenarnya. Ya. Jadi ini memang penting ini karena kelihatannya banyak sekali statement dari pemerintah itu bukan berupa vaksin tapi placebo ya, memberi harapan palsu gitu soal ini masyarakat itu bahaya tuh kalau muncul semacam itu kan dan kemudian merasa setelah divaksin mereka juga akan kebal gitu, sakti mandraguna, nggak bakal kena lagi COVID gitu. Iya. Apalagi dicontohkan pada hari pertama tanggal 13 Januari 2020 oleh seorang selebriti ya. Kan komunikasi itu juga jadi satu pengetahuan, lag banget soal pengetahuan tentang vaksinasi ini. Sebenarnya ditunggu-tunggu sama teman sejawat dokter dan nakes yang 1,4 juta ini sebetulnya gitu ya. Jadi ini mengapa sekarang ini saya juga lihat kalau saya mengeluarkan satu statement yang seperti agak against dengan kebijakan vaksinasi itu, teman-teman sejawat juga mengeroyok saya nih, katanya saya anti vaksin dan sebagainya. Enggak, dari awal saya nggak pernah bilang saya anti vaksin, cuma wait, tenang dulu, kita mau apa sih, target kita apa gitu, jangan buru-buru, karena saya lihat Pak Jokowi ini selalu buru-buru. Ini beliau ini harus ditahan dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Karena yang dipakai buat buru-buru itu duit kita semua nih, duit rakyat. Jangan sampai terbuang sia-sia seperti nasib 1.000 triliun rupiah yang kemarin terbuang sia-sia. Hasilnya apa? Hasilnya 1 juta infeksi dan 2,7 berapa nih? Angka yang sekarang ini kan yang meninggal kan gitu loh. Jangan sampai. Jadi saya sih sebetulnya kepengen sekali ngerem dulu, duduk dulu, pelan-pelan dulu, tentukan dulu visi misinya dan kemudian atur strateginya. Jangan buru-buru titahnya atau perintahnya sudah menghabiskan 426 juta vaksin dan kemudian selesai kisah. Enggak akan pernah selesai itu. Oke. Gitu, ini penting ya, saya kira penting dikasih pemahaman pada publik tentang vaksin itu sendiri dan kemudian juga proses vaksinasi dan kemudian bahwa apa yang terjadi setelah orang divaksin. Mungkin bisa Anda bantu menjelaskan ini, Dr. Iva. Ya, saya harus bikin komparasi ya antara orang yang terpajan dan terinfeksi dan kemudian menghasilkan antibodi dengan orang yang dipajankan secara artifisial dengan menggunakan virus yang dilemahkan atau partikel dari virus yang dipakai di dalam suntikan vaksin itu. Ini kan ada dua hal. Jadi sebenarnya kan vaksinasi itu proses KW, proses artifisial dari pajanan infeksi natural kan gitu. Nah, dua-dua nih saya mau cerita tentang yang pertama dulu. Jadi once orang kena virus ya masuk, kemudian dia terpajan atau dia terinfeksi ya, maka semakin terinfeksi maka antibodi akan semakin tinggi gitu kan. Seperti itu. Nah, antibodi itu secara alami itu akan memberikan kekebalan kepada dia. Apakah permanen? Tidak, betul, tidak. Tetapi ada hal yang permanen, yaitu ini yang nggak pernah diungkapkan pabrik farmasi. Ketika seseorang itu terpajan virus secara alamiah, ya terinfeksi virus secara alamiah itu ada dua proses yang terjadi pada tubuhnya. Satu, hasil peningkatan antibodi, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya memory cell. Nah, ini memory cell ini sifatnya permanen. Jadi ketika pada suatu titik tertentu, entah itu 6 bulan, entah itu 2 tahun, ya, kalau melihat dari data penelitian terhadap kakak moyangnya si SARS-CoV-2 ini, si SARS yang 2002 itu, dan ya MERS yang 2012 SARS lah ya gitu. Itu ternyata antibodi yang dimiliki oleh orang yang terinfeksi SARS waktu itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Bisa, ini udah ada penelitiannya banyak ya kan. Satu lagi adalah keuntungan dari orang yang terinfeksi adalah ada memory cell. Nah, memory cell ini akan menyelamatkan dia seumur hidup. Jadi bagaimana itu? Kalau seandainya pada satu saat ketika antibodi dia turun atau udah hilang nih, kemudian dia terinfeksi lagi sama SARS ini, ya memory cell itu yang akan memanggil, hai antibodi, ayo bikin lagi tuh ada lagi gitu. Nah, ini bedanya dengan orang yang sama sekali belum berkenalan tubuhnya dengan virus ini secara alami. Oleh karena itulah maka tahun 1798 Edward Jenner dan diikuti oleh para ahli yang lain ya itu membuat modifikasi vaksinasi yang dulu udah pernah dilakukan dari sejak zaman Islam ya, namanya inokulasi ya, ARS gitu kan. Itu dipakai kemudian hasilnya ada vaksinasi lah. Kemudian dikembangkan dan seterusnya sampai dengan hari ini. Apa yang dilakukan terhadap vaksinasi sih? Jadi vaksinasi itu sebetulnya artificial infection dari virus yang asli gitu kan.
dengan segala macam metode gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya juga masih banyak yang kuman yang utuh ya, benar-benar utuh gitu. Seperti misalnya BCG ya, yang untuk vaksin untuk TB. Kemudian juga polio itu kan juga utuh tuh dia virusnya gitu. Nah, sekarang macam-macam yang sekarang ini mau ada 156 vaksin yang sekarang kandidat vaksin yang sekarang sedang dikembangkan oleh sekian puluh pabrik farmasi dan lembaga ya, termasuk Indonesia kan Eichmann sedang mengembangkan merah putih nih gitu kan. Nah, itu macam-macam kan tipe-tipenya. Kita bicara Sinovac aja. Sinovac kan menggunakan whole body dari virus. Cuma dia di-inactivated kan, dilemahkan gitu. Dilemahkan. Nah, kemudian disuntikkan. Harapannya adalah tubuh akan merespon seperti diinfeksi, seperti virus masuk secara alami. Tapi bedanya dia tidak melalui jalur alamiah gitu kan. Dia tidak melalui jalur alamiah itu masuk ke darah. Karena target organnya itu kan muskulus kan yang disuntik itu. Makanya mesti 90 derajat ke deltoid, ke lengan atas ini kan. Supaya langsung masuk ke muskulus 90 derajat. Jangan salah, jangan miring-miring. Nanti cuma kena ke lemak tuh. Kalau miring-miring akhirnya. Jadi harus 90 derajat supaya masuk ke pembuluh darah. Nah, habis masuk ke pembuluh darah, diharapkan langsung tubuh kaget kan menerima si virus ini, kemudian tubuh akan menghasilkan antibodi. Nah, itulah yang dilakukan uji klinis fase 3. Nah, misalnya seperti yang cloning kan, virus cloning dia itu cuma materi genetiknya aja, materi genetiknya aja. Whole body-nya sama sekali nggak dia pakai. Cuma ini. Jadi ketika masuk ke dalam darah, kemudian si tubuh diharapkan akan kayak ditipu gitu loh. Tapi jangan salah, tubuh manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Jangan berharap bahwa tubuh gampang ditipu loh. Nah, ini yang seringkali ilmuwan ini kalau nggak pegang tangan kanannya pegang kitab suci nih ya, itu sukanya selalu yang selalu yang dikedepankan itu adalah sains. Itu keliru sekali. Oke. Jadi pegangannya nomor 1 itu ilmuwan tuh kitab suci dulu. Oke, jadi kalau dari ini yang kita bikin mudah adalah supaya publik paham bahwa bukan otomatis begitu Anda divaksin itu Anda bebas tidak mentaati protokol kesehatan lagi kan? Bukan begitu maksudnya kan? Ya kan gini, satu ketika seseorang itu sudah disuntik pertama kali, itu tubuh kan baru mengenal nih, baru apa isi ini gitu terus kemudian ada suatu proses antibodi yang diharapkan gitu kan. Tapi untuk menghasilkan antibodi yang diharapkan sesuai dengan hasil uji klinis fase 3 itu ada modalitas-modalitas yang diperlukan loh, gitu loh, nggak serta-merta loh. Ada modalitas tubuh itu yang dibutuhkan, nggak cuma sekedar si vaksin itu sendiri bekerja gitu. Respon antibodi itu sangat membutuhkan kondisi asupan nutrisi dan kesiapan dari modalitas protein dan segala macam untuk menghasilkan antibodi yang diperlukan. Habis itu baru ada suntikan yang kedua kan. Nah, suntikan yang kedua itu diharapkan dalam jangka waktu sekitar berapa itu tergantung sama pabrik farmasinya ya. Ada yang dia bilang 2 minggu, kemudian suntikan yang kedua ada yang bilang 40 hari dan segala macam. Nanti lihat protokol dari masing-masing. Nah, baru dari suntikan yang kedua itu diharapkan antibodi sesuai dengan uji klinis fase 3 itu akan muncul. Nah, setelah itu apakah kemudian orang itu jadi bebas kemana-mana tanpa masker? Enggak juga. Nah, ini kan yang pertanyaan besarnya itu kan di situ. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara kehebatan manusia menghasilkan vaksinasi itu setara nggak dengan kehebatan alam menghasilkan suatu pajanan infeksi yang menghasilkan antibodi? Itu kan ini kan tataran teori ya. Artinya dibuktikan dengan uji klinis. Yang bisa setara itu dari sekian banyak vaksinasi itu baru yang Pfizer-BioNTech. Setara dengan antibodi yang dihasilkan oleh si tubuh sendiri ketika terpajan virus asli kan itu baru Pfizer sama BioNTech. Tapi itu juga berisiko sekali. Berisiko sekalinya itu kenapa? Karena peningkatan antibodi yang begitu besar, begitu dahsyat yang dihasilkan oleh Pfizer-BioNTech itu kan membawa korban kan udah ada ya di Eropa itu kan udah sekian puluh orang yang meninggal karena kan memang antibodinya itu tinggi sekali yang dihasilkan. Karena tubuh itu membaca materi genetik itu setara seakan-akan seperti orang terinfeksi virus dan langsung masuk kepada pembuluh darah. Ini juga hati-hati. Jadi modalitas-modalitas seperti termasuk yang rendah sekali modalitasnya adalah orang-orang dengan komorbid. Nah, ini yang Pak Budi Gunadi, Pak Menkesnya harus sangat tahu.
50% dari populasi Indonesia itu komorbid loh. Ini obstacle yang luar biasa. 50% loh saya pastikan. Ya. Saya kira sebagai bankir Pak Budi Gunardi ini pahamnya dia non performing loans gitu, orang yang nggak bisa bayar utangnya gitu. Kalau yang ini mungkin beliau itu satu hal yang baru ini, ada apalagi ada komorbid atau penyakit bawaan dan sebagainya. Betul. Jadi itu, dan Pak, saya mau mudah-mudahan di sini bisa nyampe ke Pak Budi ya. Jadi komorbid Indonesia itu luar biasa tinggi loh. Komorbid Indonesia itu luar biasa tinggi ya. Kita hitung aja hipertensi ada 20% populasi. Belum yang gangguan toleransi glukosa sampai diabetes itu kurang lebih bisa sampai 20% sendiri. Obesitas itu 29%, itu komorbid. Kemudian yang penyakit jantung pembuluh darah itu 10%. Kemudian yang kanker, kemudian yang penyakit autoimun, kemudian yang penyakit infeksi kronis. Ya, ini semua itu kan komorbid yang sangat artinya beberapa udah masuk dalam kriteria Kementerian Kesehatan untuk dieksklusi dari dari si penerima vaksinasi kan. Berarti kan 426 juta kan harus diminimalisir lagi gitu. Oke. Saya sih sebenarnya ada strategi yang mau saya sampaikan, tapi saya nunggu Pak Budi manggil saya, baru saya omongin. Ya, nanti kalau gitu lebih baik Anda dipanggil oleh Pak Budi dulu. Tapi gini, soal vaksin ini sementara kita cukup sampai sini. Sekarang saya ingin bicara tentang kondisi COVID di Indonesia sendiri, karena kan baru saja kan dilakukan PSBB, apa istilahnya apapun saya nggak tahu, yang Jawa dan Bali. Kemudian Jakarta juga angka-angkanya meningkat. Terus kemudian dari ke hari rekor itu tercapai. Sebenarnya apa sih sebenarnya ceritanya kondisi COVID di Indonesia saat ini? Ya, kondisi COVID di Indonesia ini sekarang udah in the middle of nowhere ya, artinya udah amburadul. Tapi amburadulitasnya itu bisa diurai sebenarnya dengan mudah gitu. Jadi satu tuh tenang, semua stakeholders, pemangku kebijakan tuh tenang, kita lihat dulu, jangan buru-buru. Saya di awal di bulan Maret 2020 tuh sudah sebetulnya udah memberikan banyak sekali rambu-rambu, sudah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Sekarang nggak usah mengingat-ingat yang kemarin, kita lihat aja di sekarang ini dan prediksi 1 tahun aja 2021 itu apa yang kita hadapi. Nah, saya nggak mau pemerintah itu kebolak-balik lagi. Jadi dulu waktu 1 tahun tuh pelajarannya yang nggak lulus ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah kesehatan yang luar biasa, maka pemerintah justru mengambil jalan untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, sekarang ketika masalah kesehatan itu oleh alam sebetulnya sudah diselesaikan dalam tanda kutip, alam sudah membantu sebetulnya ya. Sekarang yang diurus malah masalah kesehatan. Padahal 2021 itu yang kita hadapi itu yang sangat luar biasa. Itu ada 3 tsunami loh, tsunami rawan pangan, tsunami ekonomi, dan tsunami sosial politik. Nah, kesehatannya itu seperti apa? Kesehatannya sebenarnya gini. 1 tahun ini kita bisa melihat bahwa alam itu sangat membantu. Ini kita bicara Indonesia, nggak usah bicara luar negeri. Apa itu? Dalam bentuk angka CFR, Case Fatality Rate. Case Fatality Rate itu dari sejak Januari 2020 sampai Desember 2020 itu sudah turun sekali CFR. Tetapi itu hasilnya adalah coronavirus itu infectious, yes, but deadly no. Infectious yes, but deadly no. Nah, 1. Kedua, faktanya adalah bahwa infeksinya sudah seperti sekarang ini di Indonesia dengan positivity rate sudah sampai 30%, bahkan di beberapa daerah itu sudah sampai 45% seperti di DIY gitu ya. Itu maka kita mesti lihat bagaimana kita melakukan peningkatan imunitas dan melakukan perlindungan kepada orang-orang yang rentan sekali mengalami infeksi dan kemudian jatuh pada risiko kematian yang masuk 3% itu yang justru harus dilindungi, dan itu nggak bisa didapat dengan vaksinasi yang ada sekarang gitu. Dan vaksinasi itu berhasil atau tidak itu setelah 6 bulan tuh baru bisa lihat ya, bisa kita lihat setelah 6 bulan, dan masa 6 bulan itu kan bisa menghasilkan kasus itu secara, kalau mengikuti cara Kemkes melakukan data ya, data surveillance-nya itu ya 3%-an lah gitu ya, bisa 3 jutaan tuh dalam 6 bulan gitu loh. Jadi ini kan harus bagaimana suatu strategi yang sangat cepat untuk bisa melindungi dari orang-orang yang terinfeksi dan kemudian jatuh ke 3%. Itu 1. Kemudian yang kedua adalah bagaimana potensi 97% orang yang bisa sembuh sendiri itu bisa ditingkatkan gitu.
Harusnya seperti itu. Ini kan tidak sama sekali tidak dilakukan sama Kemkes. Oke, tadi Anda menyebut kita ini katanya dibantu oleh alam gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini menariknya itu kalau kita bisa komparasi dengan SARS waktu itu ya. Persoalan perbedaan besarnya itu adalah pada CFR. SARS dulu itu CFR-nya sampai 20%, bahkan MERS itu sampai 40%. Artinya gini, 100 orang yang terinfeksi 20% akan mati, akan mortal ya. MERS lebih ngeri lagi, 100 orang yang terinfeksi 40% meninggal. Tetapi gini, kalau suatu virus itu very infectious, very deadly seperti itu, masa hidup dia pendek. Kenapa masa hidup dia pendek? Karena dia ikut mati juga sama orang yang mati kan. Orang yang mati kan nggak bisa menginfeksi orang yang hidup lagi. Nah, selesai sudah dia masa hidupnya, tahun 2 tahun gitu ya. Selesai. Itulah kontribusi alam di situ. Nah, masalahnya di advantage dan disadvantage dari SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini adalah dia sangat infeksius. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi menggunakan inang binatang, di mana dulu SARS sama MERS kan masih pakai inang binatang kan. Sekarang ini agent untuk menginfeksi itu kan manusia. Nah, oleh karena itu maka manusia ini nih persoalannya itu di manusia ini loh. Jadi manusia itu tidak bisa dihentikan pergerakannya untuk menginfeksi orang lain. Oleh karena itu, virus yang sebetulnya tidak infeksius amat ini menjadi infeksius karena kendaraannya sangat mobile, kendaraannya sangat hiperaktif gitu loh. Tetapi dari 1 tahun kemarin kita bisa melihat bahwa dengan aktivitas dari masyarakat, dari manusia yang nggak bisa dihentikan seperti ini ya, dengan mekanisme apapun, mau PSBB mau PPKM juga nggak bisa dihentikan, apa yang terjadi? Ternyata dia CFR-nya itu tidak tinggi dari sejak awal, dari sejak di Wuhan. Wuhan itu paling tinggi cuma 9,4% dan kemudian dalam 3 bulan dia turun. Nah, dunia termasuk Indonesia tuh butuh proses penurunan CFR itu 6 bulan. Jadi sejak bulan Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus itu CFR di Indonesia tuh turun dari 7,4 jadi cuma 3. Ya, ini yang bikin katakanlah bahasa Jawanya tuh kecelik para epidemiolog termasuk saya di awal-awal dulu. Kita mengira dia seinfeksius dan se-deadly SARS, ternyata enggak gitu. Cuma cemen dia sebenarnya. Cuma masalahnya dia pakai kendaraan yang sangat bandel ini loh, kemana-mana udah dilarang, kemana-mana nggak bisa dilarang dan seterusnya. Artinya dia infectious yes, but deadly no, gitu. Tapi itu berkah alam ada di situ. Tapi masalahnya adalah ada suatu suatu bencana kedua ini yang akan terjadi di 2021. Apa itu? Akan banyak sekali sudden death sebagai indirect cause, sebagai indirect result ya, indirect result dari infeksi COVID ini. Oke. Dan itu sudah kita tahu ya. Bahasa yang mudah tadi sudden death ini kan tiba-tiba mati. Coba menggunakan bahasa yang mudah coba. Ya, kan udah kadung Dokter Tifa tuh sukanya nakut-nakutin orang kan, makanya saya bilang aja sih dengan bahasa yang nakut-nakutin. Tadi sih saya mau sopan-sopannya gitu pakai sudden death biar nggak banyak orang yang tahu ya. Sekarang pakai bahasa yang banyak yang tahu aja. Okay. Prediksi saya kan banyak kematian mendadak, akan banyak kematian mendadak, bahkan tidak untuk dideteksi sebagai kematian karena gitu kan. Sebenarnya itu sudah terjadi ya sejak 6 bulan terakhir ya. Innalillahi itu kan banyak banget ya di sejak 6 bulan kemarin ya kan. Jadi innalillahi terus gitu di WA kita, di BIP kita, di sosial media kita itu. Artinya sebenarnya COVID ini menemukan momentumnya untuk menurunkan kualitas kesehatan, membunuhlah gitu. Jadi membunuhnya itu melalui jalur di mana dia menginfeksi. Nah, ini yang saya takutkan. Sangat-sangat saya takutkan. Kenapa? Karena jalur dia dalam tanda kutip ya, Mas Hersu ya, membunuhnya itu dalam tanda kutip, tidak langsung membunuh tapi berpotensi untuk meningkatkan mortalitas itu karena dia menggunakan jalur pembuluh darah, endotel, dinding pembuluh darah bagian dalam. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu 50% orang komorbid, which is itu adalah orang-orang yang pembuluh darahnya itu damage. Itu yang saya takutkan. Oke. Sekarang gini deh, daripada Anda
identik dengan tukang epidemiolog yang tukang nakut-nakutin. Sekarang saya minta Anda rekomendasi Anda apa dalam hidup sehat itu, baik berkaitan dengan vaksin dan kemudian berkaitan juga pencegahan dari COVID ini, penyebaran COVID. Iya, begini. Satu, vaksinasi adalah satu alat yang oke, ya kan? Karena science base-nya membuktikan. Cuma kalau dia katakanlah diharapkan untuk bisa menghasilkan eradikasi yang cepat, itu enggak, not okay ya. It is okay but not okay gitu kan vaksin. Itu harus tahu semuanya. Lalu jangan sampai nanti akhirnya placebo effect yang muncul. Jadi orang ngerasa sudah divaksin dan kemudian merasa baik-baik aja. Itu yang harus betul-betul disosialisasikan dengan baik. Kedua adalah kita yang mau divaksin mau enggak, sudah divaksin atau enggak, yang kita pegang tuh sekarang 3M aja dulu. 3M dijalankan dengan baik. Itu pelajaran besar dari 100 tahun yang lalu. Flu Spanyol yang 3 tahun nggak ada vaksin, dia akan dengan sendirinya dia akan berhenti ya. Kenapa? Karena pada saat itu orang rajin menggunakan masker gitu. Saya mesti ingatkan ya, sekarang ini di Januari ini angka infeksi dunia itu sudah 1/5 dari Spanish flu loh ya. Kita udah masuk ke 100 juta nih infeksi dunia. Sementara dulu 100 tahun yang lalu itu Spanish flu itu menginfeksi 500 juta. Jadi 1/5 kan udah. Kalau kita nggak segera benar-benar yang bela negara nih semua ya, tidak harus mengandalkan vaksin, kita bela negara dengan benar-benar kita mengandalkan 3M satu, maka insya Allah itu kita akan bisa bersama-sama lah untuk melandaikan grafik ya. Kedua adalah modalitas. Ini yang tidak pernah dibicarakan sama banyak orang. Modalitas tubuh manusia untuk menghasilkan imunitas tubuh yang tinggi. Modalitasnya itu dari mana? Dari nutrisi, dari lifestyle. Dari bagaimana setiap komorbid itu tahu bahwa dia komorbid apa tidak, dan kemudian dia mengendalikan komorbiditasnya. Secara praktis tuh gini, yang gemuk ayo deh diturunin dengan cepat supaya nggak komorbid, yang obesitas. Yang jantungan ayo deh minum obatnya yang rajin. Ikuti kata dokter nutrisi. Kalau orang sakit jantung ya jangan makan daging kebanyakan misalnya seperti itu. Orang yang diabetes ya jangan nakal, masih nyuruh-nyuri makan sembarangan. Segera kendalikan diabetesnya. Orang yang hipertensi, rajin minum obat hipertensinya, kendalikan dengan nutrisi yang baik, lifestyle-nya bagus. Nah, itu adalah suatu kontribusi bela negara yang sangat luar biasa. Di dalam 1 tahun ini kita akan menghadapi kelas kedua ya, level kedua dari pandemi ini loh. 10 kali lipat saya mesti katakan, 10 kali lipat. Ya. Iya. Oke. Gitu Mas Herslu. Katanya tidak cukup hanya 3M sekarang, tambah lagi 2M, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Iya, itu sih sebenarnya kan termasuk 3M juga. Cuman nanti jangan sampai jadi 7M ya. Udah 3M aja deh gitu. 3M aja udah bagus itu. Jadi udah bagus. Baik, terima kasih Dr. Tifa. Sebelum Anda ngobrol lebih lanjut dan menakut-nakuti banyak orang, lebih baik saya hentikan perbincangan kita sampai sini. Apapun, terima kasih sudah berkenan ngobrol bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yesu.